Halo guys, apa kabar kalian para sobat otaku? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Seperti biasa, welcome back dan balik lagi ke channel gua, Joe Sidigami. Sebelumnya gua mau ngingetin dulu ya, bahwa ini adalah konten prediksi dari teori dan pendapat ataupun pemahaman. Jadi tidak bisa dipastikan 100% kebenarannya. Jika kalian juga punya prediksi atau teori liar, kalian bisa komen ya di kolom komentar, agar kita juga bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifin tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info dari channel Joe Shinigami. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go. Adapun poin-poin yang akan gua bahas di sini adalah: pertama, mengenai apakah Tyrannosaurus benar-benar sudah mati. Yang kedua, mengenai kesalahan dari editor manga membuat warna sepatu Mikey yang berubah-ubah. Dan yang ketiga adalah prediksi chapter 234 atau yang selanjutnya tentang kematian Wakasa yang dibunuh oleh Mikey ataupun dibunuh oleh Sanju. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan video ini, silakan ditonton sampai video ini habis ya, agar kalian mengerti maksud dan alur dari cerita tersebut. Di sini gue akan membahas tentang chapter selanjutnya, yaitu chapter 234 nanti, atau bisa saja ke chapter 235 dan seterusnya. Namun sebelum membahas tentang prediksi dari chapter selanjutnya, kita bahas dulu mengenai hal menarik atau belum kalian ketahui dari chapter 233 sebelumnya. Hal yang membingungkan yang pertama dari chapter 233 ini adalah tentang sepatu yang dipakai Mikey saat malam perang tiga dewa ini. Jika kita diperlihatkan secara jelas, awal kali Mikey datang dengan motornya ke pertempuran tiga dewa ini adalah menggunakan sepatu boots berwarna putih, seperti gambar tersebut. Lalu setelah kita melihat panel dari chapter 233, saat Mikey menghajar Takemichi, penampilan warna sepatu berubah menjadi warna hitam, seperti gambar tersebut. Padahal waktu awal Mikey datang dengan waktu Mikey sekarang yang sedang menghajar Takemichi ini adalah di malam yang sama, yaitu malam festival Tanabata, di mana perang ketiga geng besar penguasa Tokyo. Mungkin kalian juga berpikir kalau mangaka Ken Wakui Sensei atau editornya sedang mengantuk atau membuat kesalahan. Lalu kenapa gue membahas hal yang kecil ini? Ya karena seperti yang kita ketahui juga, sang mangaka Ken Wakui Sensei sendiri suka bermain dalam gambar. Jadi dia selalu membuat petunjuk di dalam karyanya tersebut. Namun setelah gue menelusuri ke chapter sebelumnya ini, tepatnya di chapter 232 pada saat Mikey menghajar Terano dengan tendangan mautnya, ternyata sepatu yang dipakai oleh Mikey berwarna putih, berbeda dengan warna sebelumnya yaitu warna hitam. Lalu setelah itu kita masuk ke panel selanjutnya, yang masih berada di chapter 232 ini. Tepat ketika Mikey mematahkan tangan dari Takemichi tersebut, sepatu Mikey berubah lagi menjadi warna hitam. Jadi hal tersebut kemungkinan besar 95% adalah suatu kesalahan atau kurang telitinya dari editor yang mendesain sepatu Mikey seperti itu. Dan kemungkinan 5%-nya lagi itu adalah petunjuk yang akan diberikan oleh Wakui Sensei sendiri. Lalu pembahasan yang kedua adalah mengenai tentang kematian Tyrannosaurus. Di chapter 233 sebelumnya, kita melihat wajah dari Tyrannosaurus yang sangat mengerikan saat dihajar habis-habisan oleh Sano Manjiro alias Mikey. Dan di saat itu Takemichi langsung menghampiri Terano dan mencoba memanggilnya. Namun sayangnya Terano tidak merespon dan Takemichi mengatakan bahwa Terano tidak bernapas atau sudah mati saat itu. Kalau menurut gua sendiri, keakuratan dari Tyrannosaurus meninggal ini adalah masih sekitar 70%. Jika karena Terano tidak ada respon saat Takemichi memanggil Terano, bukan berarti Terano 100% mati. Bisa jadi dia masih hidup, namun sudah sekarat. Jadi dia tidak bisa bergerak lagi, ataupun detak jantungnya sudah berhenti sementara saat sekarat itu. Karena kita masih belum tahu mengenai chapter selanjutnya, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa Terano 100% sudah mati.
Sama halnya seperti kasus Draken. Banyak hal yang janggal terlihat saat Draken dinyatakan sudah mati. Apakah mengangkat Ken Wakui membuat seorang Draken mati begitu saja? Selagi kita masih belum melihat atau diperlihatkan peti mati maupun batu nisan dari karakter yang dinyatakan sudah mati, seperti Shinichiro Sano, Baji, Emma, Kisaki, dan Kurokawa Izana, kita masih bisa berasumsi bahwa Draken dan Tyrannosaurus kemungkinan masih hidup, atau persentasi dari kematiannya masih 70%. Jadi kita masih harus menunggu chapter selanjutnya dari karakter tersebut. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai chapter selanjutnya, yaitu chapter 234 nanti. Untuk prediksi chapter selanjutnya itu adalah mengenai nasib dari seseorang. Kemungkinan besar di chapter 234 nanti akan ada karakter yang akan mati. Teori tersebut dari mitos angka 4. Angka 4 tersebut merupakan simbol dari kematian di cerita rakyat Jepang sendiri. Sudah terbukti juga di anime Tokyo Revengers ini. Mari kita ambil contohnya, yaitu pada chapter 44 merupakan sebuah kematian dari Shinichiro Sano. Yang kedua adalah chapter 148, yang dimana merupakan kematian dari Emma Sano yang tragis, dimana kepalanya dihantam sangat keras sambil menaiki motor oleh Kisaki Tetot. Maksud gue Kisaki Teta. Bukan hanya itu saja. Selanjutnya yaitu chapter 184 pada Arts Tenjiku, yang merupakan dari kematian Kisaki Teta sendiri yang ditabrak oleh truk. Sudah cukup akurat bukan dengan angka 4 ini? Di Jepang sendiri angka 4 ini adalah angka yang membuat sial atau pertanda buruk bagi seseorang. Makanya jika kalian pernah ke hotel maupun ke gedung yang berada di Jepang tersebut, tidak ada angka 4 kalian jumpain. Namun jika hal tersebut benar, siapa yang akan mati pada chapter selanjutnya ini? Mungkin akan terjawab dari pembahasan berikut ini juga. Pembahasan selanjutnya prediksi chapter 234, yaitu bahwa Maiki akan berhadapan dengan Kawaragi Senju. Seperti yang kita lihat, Maiki menghajar Takemichi habis-habisan pada chapter 233 sebelumnya. Tentu saja di sini Senju tidak akan tinggal diam saja melihat Maiki yang membuat hal tersebut. Karena mengingat bahwa pada sebelumnya, Senju sudah pernah berjanji pada Takemichi bahwa dia akan melindungi apapun yang terjadi. Dari sinilah mungkin Senju akhirnya melawan Maiki nantinya. Meskipun seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kekuatan Senju masih di bawah Maiki, karena Maiki sendiri memiliki kekuatan dark impulsifnya. Lalu apakah Senju yang akan mati pada chapter selanjutnya karena melindungi Takemichi? Itu kemungkinan bisa terjadi, mengingat bahwa vision Takemichi mengenai Senju juga pernah diperlihatkannya. Namun hal tersebut juga bisa saja tidak terjadi, karena bakal ada seseorang yang akan menolong Senju. Orang tersebut ialah Wakasa Imaushi. Seperti yang kita ketahui pada panel sebelumnya, Wakasa pernah berkata kepada Takemichi untuk tolong menjaga Putri Brahman. Tentu saja dari perkataan tersebut, Wakasa tidak akan diam melihat Senju dalam bahaya dan akan melindunginya dari apapun. Hal inilah mungkin yang akan membuat kematian dari seorang Wakasa Imaushi di chapter selanjutnya karena melindungi Senju dari kegilaan Maiki. Lalu kemungkinan kedua Wakasa mati adalah bukan karena ulah Maiki, melainkan ulah dari Haruchio Sanju atau Akashi Haruchio. Sebelumnya seperti yang sudah kita lihat pada Twitter resmi dari Ken Wakui Sensei, pada beberapa hari lalu memposting suatu gambar dengan warna yang identik dengan warna pink. Untuk sejauh ini yang kita ketahui, hanya Sanjulah satu-satu orangnya yang berambut warna pink. Maka dari itu untuk kemungkinan kedua, kalau Wakasa mati ini adalah di tangan Sanju. Ketika Wakasa ingin membantu Kawaragi Senju, Haruchio Sanju juga datang melihat hal tersebut. Namun karena Haruchio Sanju sudah kelelahan sebelumnya pada saat melawan Haitani bersaudara, Sanju pun mungkin mengeluarkan jurus andalannya, yaitu memakai sebuah peralatan senjata tajam seperti pedang maupun pistol. Maka dari sinilah mungkin akan terjadi akhir dari kematian seorang Wakasa Imaushi. Dan apakah dengan kematian dari Wakasa Imaushi ini akan membuat Kawaragi Senju menjadi lebih kuat dan akan menunjukkan juga kekuatan asli dari dark impulsifnya, atau bisa mungkin seperti light impulsifnya juga?
maka akan lebih seru lagi nantinya untuk chapter kedepannya. Ketika melihat pertarungan antara Dark melawan Light, atau seperti semacam hitam melawan putih. Wow, jadi gimana menurut kalian guys pada pembahasan atau teori mengenai prediksi chapter selanjutnya ini? Tentu saja teori gue ini belum bisa dipastikan 100% benar ya. BTW kalian juga bisa komen dan berteori ya tentang chapter selanjutnya di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info dari channel gua. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Akhir kata gua ucapin, salam dari baku hantam. Sampai jumpa di chapter selanjutnya ya. Bye bye.